Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Ardiansah. Saya dari kelas 12 A3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang elektrolisasi larutan CuSO4 menggunakan elektroda karbon. Tujuan praktikum: bagaimana perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana terjadi bentuk perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel ini, pada saat arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi pemisahan ion dalam larutan, di mana ion-ion positif kation akan mendekati elektroda negatif, dan ion-ion negatif akan mendekati elektroda positif. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi atau air, dan pada anoda akan terjadi oksidasi anion atau air atau logam elektroca, bergantung pada jenis elektrolit serta anoda yang digunakan. Untuk alatnya yaitu gelas kimia, pipet, pipa U, kabel elektrolisis, statif, karon F, amplas, batang karbon, power supply. Yang bahannya yaitu larutan CuSO4 1M. Yang kedua, indikator PP. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menjepit baterai positif dengan kabel elektrolisis berwarna merah. Menjepit baterai negatif dengan kabel elektrolisis berwarna hitam 1. Memasukkan larutan CuSO ke dalam pipa U. Yang kelima, memasukkan grafit ke dalam pipa U. Yang keenam, mengamati perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, menghubungkan kedua elektroda dengan sumber arus listrik searah menggunakan power supply 9V. Dan yang kedelapan, mengamati perubahan reaksi yang terjadi dan mencatat hasil perubahan pada masing-masing pipa U. Dan yang terakhir, masukkan data yang diperoleh dalam tabel pengamatan. Untuk pengamatannya yaitu pada anoda terdapat gelembung gas yang menandakan adanya produksi gas oksigen O. Gelembung ini timbul akibat reaksi oksidasi air HO yang menghasilkan oksigen dan proton H+. Yang kedua, pada katoda tidak terjadi adanya perubahan pada elektroda karbon reduksi ion Coulomb Cu menjadi logam tembaga. Cu ini membuat permukaan katoda memiliki endapan coklat kemerahan yang merupakan padatan tembaga. Yang ketiga, bentuk fisik batang karbon setelah elektrolisis. Permukaan batang karbon pada katoda seringkali berubah menjadi warna merah kecoklatan akibat interaksi dengan larutan dan produksi reaksi kimia. Reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Yang ke-1, katoda elektroda negatif. Terbentuk lapisan logam tembaga berwarna merah kecoklatan akibat reduksi ion Cu2+ menjadi tembaga padat. Yang kedua, anoda elektroda positif. Jika elektroda inert karbon atau platina, terbentuk gelembung gas oksigen karena ion OH dioksidasi. Jika elektroda tembaga elektroda larut perlahan menjadi ion Cu2 tanpa terbentuk gelembung. Kesimpulannya, dari pengamatan elektrolisis larutan CuSO4 adalah bahwa pada katoda terjadi reduksi ion Cu2 menjadi logam tembaga yang mengendap berwarna merah kecoklatan. Di anoda, jika menggunakan elektroda inert, terjadi oksidasi ion OH yang menghasilkan gas oksigen. Namun, jika elektroda tembaga digunakan, anoda akan larut menjadi ion Cu2 berwarna biru larutan memudar jika elektroda inert digunakan karena ion Cu berkurang. Tetapi tetap, jika menggunakan elektroda tembaga karena ion yang larut mengatakan ion yang tereduksi. Proses ini menunjukkan prinsip dasar elektrolisis yang dapat digunakan untuk pemurnian tembaga atau pelapisan logam. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.